Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pembelajaran program studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Sebelum lanjut menonton video pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bertemu lagi dengan saya, Dede Kurniasi, dalam mata kuliah penyuluhan pertanian yang akan membahas mengenai media penyuluhan. Tujuan instruksional pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian media penyuluhan, 2. Memahami jenis-jenis media penyuluhan, 3. Mampu memahami alasan umum penggunaan media penyuluhan. Teman-teman, sebelum lanjut kepada pembahasan setelah ini, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu media penyuluhan? Jika belum, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Media penyuluhan. Seperti yang tertera di gambar di bawah ini, bahwa media merupakan perantara atau alat yang digunakan oleh penyuluh untuk menyampaikan materi, tentunya materi penyuluhan kepada sasaran. Dalam hal ini merupakan petani maupun peternak maupun juga masyarakat. Penyuluhan pertanian sebagai pendidikan non-formal harus sejalan dengan kemajuan cara manusia berkomunikasi. Karena itu, penyuluh berkewajiban untuk mengerahkan segala cara dan daya untuk menggunakan semua alat yang ada untuk membuat penyuluhan menjadi efektif. Jadi, pada prinsipnya, penggunaan media penyuluhan itu akan membantu proses penyuluhan menjadi lebih efektif. Dan pemilihan media penyuluhan tentunya harus disesuaikan dengan kondisi, situasi, wilayah kerja penyuluh, dan juga kondisi saat ini yang sedang berlangsung. Alat-alat audiovisual atau audio maupun visual yang digunakan dalam penyuluhan pertanian berguna untuk sebagai cara berkomunikasi menjadi efektif. Contohnya seperti gambar, foto, slide, model, pita kaset, dan lain sebagainya. Yang perlu kita ketahui, tanpa alat-alat audio, visual, maupun media lainnya, penyuluhan tidak akan mempunyai efektivitas yang tinggi yang dituntut oleh zaman elektronik saat ini, serta penggunaannya memerlukan kemahiran dan keterampilan. Sebagai seorang penyuluh atau mahasiswa yang akan menjadi seorang penyuluh nantinya harus memiliki kemahiran dan keterampilan dalam mengoperasikan media yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Ingat, beberapa pengetahuan dapat dialihkan melalui media, sedangkan pengetahuan dan keterampilan lain tidaklah demikian. Sebagai contohnya, bahan-bahan kimia dapat merusak keseimbangan ekologi dengan terbunuhnya musuh alami. Sebagai gagasan pokok dapat diajarkan melalui TV, maupun mendengar langsung melalui radio, atau menonton YouTube, atau membaca berita. Tetapi, keterampilan lain yang diperlukan untuk mengenali dan menghitung berbagai jenis serangga lainnya mungkin harus dipelajari di lapangan. Itulah tadi dikatakan bahwa tidak semua pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh hanya lewat media penyuluhan, tetapi juga petani, masyarakat, peternak harus belajar secara langsung dengan penyuluh di lapangan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Intinya, media hanya sebagai alat perantara
sampainya pesan atau materi penyuluhan dari penyuluh kepada masyarakat. Berikut merupakan jenis-jenis media penyuluhan pertanian. Yang pertama adalah media grafis. Apa itu media grafis? Media grafis adalah media yang dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara kata-kata dan gambar. Biasanya, yang sering digunakan penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan, contohnya adalah poster dan leaflet. Kalau poster sering kita lihat ditempel-tempel di beberapa tempat jika kita ingin menyebarkan suatu informasi. Leaflet biasanya disebar oleh penyuluh pada saat melakukan penyuluhan sebagai bentuk tambahan informasi atau sebagai bentuk media komunikasi dari penyuluh kepada sasaran. Selanjutnya adalah media fotografi. Apa itu media fotografi? Media berupa gambaran tetap atau still picture yang terdiri dari dua kelompok, yaitu gambar datar tidak tembus pandang dan gambar tembus pandang. Selanjutnya adalah media terproyeksi yang terdiri dari overhead projector, slide, dan film strip. Kemudian ada media audio. Apa itu media audio? Mungkin ini tidak asing lagi bagi kita. Media audio itu media yang hanya bisa kita dengar. Contohnya, kalau kita mendengarkan penyuluhan melalui radio kaset, itu adalah media penyuluhan yang audio. Selanjutnya, jenis-jenis media lainnya adalah media 3 dimensi. Nah, biasanya media 3 dimensi ini digunakan pada saat penyuluh ingin melakukan praktek atau melakukan simulasi kepada halayak atau sasaran, tetapi sulit untuk mendatangkan yang aslinya, jadi menggunakan media 3 dimensi. Itu tadi adalah jenis-jenis media penyuluhan. Saya harap teman-teman memahami apa saja jenis-jenis dari media penyuluhan. Selanjutnya adalah alasan penggunaan media penyuluhan. Selanjutnya adalah alasan penggunaan media penyuluhan. Menurut Mardikanto, alasan menggunakan media penyuluhan yaitu memperjelas pengertian tentang segala sesuatu yang diuraikan atau disampaikan penyuluh secara lisan, sehingga dapat menghindari terjadinya salah pengertian. Sudah jelas ya, bahwasannya media penyuluhan ini dapat membantu kita sebagai penyuluh untuk memperjelas pesan yang akan kita sampaikan. Kedua, membuat penyuluhan menjadi lebih efektif, karena sasaran lebih cepat menerima dan memahami segala sesuatu yang dimaksud dalam kegiatan penyuluhan. Nomor 3, bahwasannya media penyuluhan dapat menarik perhatian. Nomor 4, menghemat waktu yang diperlukan. 5, memberikan kesan yang lebih mendalam, sehingga penyuluh sasaran tidak mudah melupakan kegiatan penyuluhan yang pernah diikutinya. Jadi pada intinya, media penyuluhan ini digunakan sebagai alat bantu. Alat bantu siapa? Alat bantu penyuluh dalam menyampaikan materinya kepada halayak atau sasaran, sehingga kegiatan penyuluhan menjadi lebih efektif dan dapat menghemat waktu penyuluhan. Contohnya seperti apa yang dapat menghemat waktu? Misalnya,
kita akan menyampaikan materi mengenai hama penyakit. Dengan kita membuat leaflet yang kemudian disebarkan melalui media sosial atau WhatsApp group kepada kelompok sasaran akan membaca tentang informasi yang akan kita sampaikan. Nah, disitulah maksudnya bahwa media penyuluhan dapat menghemat waktu. Selanjutnya adalah manfaat media penyuluhan. Apa saja sih manfaat dari penggunaan media penyuluhan? Media dapat memperjelas penyajian pesan. Kemudian media dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian sasaran. Jadi teman-teman, kalau nanti suatu saat akan melakukan penyuluhan, agar sasaran kita fokus dengan apa yang kita sampaikan, kita harus menyampaikannya dengan menarik. Selain itu juga kita harus menggunakan media yang semenarik mungkin, sehingga perhatian sasaran tetap fokus kepada kita, mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan kegiatan penyuluhan menjadi efektif. Itu ya. Selanjutnya adalah media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Ini seperti yang saya contohkan sebelumnya. Dan yang keempat, media dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada sasaran tentang peristiwa-peristiwa di lingkungannya. Memungkinkan terjadinya interaksi langsung melalui kegiatan karya wisata, kunjungan ke museum, atau kebun binatang. Nah, kalau kita ingin memilih media penyuluhan, ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan, teman-teman. Yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai pada saat kita melakukan penyuluhan. Yang kedua, tahap adopsi sasaran. Kita harus tahu dulu tahapan adopsi sasaran, sehingga kita akan memilih media yang tepat yang akan kita gunakan, tidak sia-sia nantinya. Yang ketiga, karakteristik atau rangsangan indera sasaran. Kepada siapa kita akan memberikan penyuluhan. Terus selanjutnya adalah jangkauan media penyuluhan dan dana. Jadi dana itu ternyata menjadi kriteria penggunaan media penyuluhan. Jangan sampai pada saat kita ingin memilih media tersebut tetapi tidak bisa dijangkau di wilayah kerja maupun menyulitkan diri kita sendiri sebagai penyuluh dalam pembuatannya. Nah, teman-teman, hal yang perlu diingat adalah media tidak dapat dipilih dan digunakan asal saja, tetapi harus dipilih dengan seksama dan digunakan dengan benar. Tidak ada satu media pun yang dapat dipakai untuk mencapai semua tujuan. Jadi, tidak bisa media itu digunakan untuk mencapai semua tujuan, sehingga tidak mungkin semua diperlakukan dengan media yang sama. Kita harus memilih media yang tepat yang akan kita gunakan pada saat melakukan penyuluhan saat itu. Siapa sasaran kita? Di mana wilayah kerja kita? Kira-kira kalau kita menggunakan media ini apakah membawa kesusahan atau kesulitan bagi kita maupun bagi masyarakat?